Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu manajemen usaha kecil yaitu Ibu Verseli Nisa SEMM. Sebelumnya kami mohon izin pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kita tentang creativity, innovation, and entrepreneurship. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kami dari kelompok 7. Saya sendiri Aura Shelia sebagai moderator. Kemudian rekan kita Haris Ahmadi, Dinda Oktaviani, Awal Maulana Putra, dan juga Naufal Khairul. Oke, next. Oke, baik, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu tentang kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan yang mana menjadi kunci sukses dari suatu usaha. Yang pertama itu kreativitas. Apa sih itu kreativitas? Nah, kreativitas itu merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan unik. Yang mana kreativitas ini memungkinkan kita atau memungkinkan para wirausahawan untuk melihat peluang bisnis yang mungkin belum tergarap seperti itu. Kemudian ada inovasi. Nah, inovasi ini merupakan penerapan dari ide-ide kreatif menjadi produk, jasa, atau mungkin proses bisnis baru. Yang mana inovasi ini juga akan memberikan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil tentunya. Dan yang ketiga yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan ini yaitu menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai seperti itu. Nah, jadi kewirausahaan ini bisa seperti dalam pengambilan resiko dan upaya sistematis, dan juga kewirausahaan ini adalah jiwa dari setiap usaha kecil. Kemudian lanjut. Nah, oke baik. Muncul pertanyaan di sini. Mengapa sih kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan itu penting? Yang pertama yaitu untuk beradaptasi dengan perubahan. Di mana kita tahu bahwasanya dunia bisnis terus berubah, serta kreativitas dan inovasi memungkinkan usaha kecil untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Dan kemudian yaitu untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Karena produk atau jasa yang inovatif tentunya akan lebih menarik bagi konsumen dan sulit ditiru oleh pesaing. Hal penting ketiga yaitu untuk membuka peluang bisnis baru. Nah, kreativitas di sini dapat membantu kita untuk menemukan peluang bisnis yang belum tergarap sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, yang mana inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga akhirnya akan mendorong pertumbuhan bisnis itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih cara menerapkannya dalam usaha kecil? Yang pertama tentu kita harus membangun budaya kreatif dengan apa? Yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan berbagi ide tentunya. Kemudian kita juga perlu untuk mengidentifikasi peluang nih, yaitu dengan cara selalu mencari peluang baru di pasar. Kemudian kita juga harus bisa mengembangkan ide dengan cara mengubah ide menjadi konsep yang lebih konkret dan layak dijalankan. Selanjutnya yaitu menerapkan inovasi juga sangat diperlukan karena dengan terus melakukan inovasi, terus melakukan perbaikan dan pengembangan pada produk, jasa atau proses bisnis, maka ini akan lebih bisa membuat bisnis kita sustainable. Kemudian yaitu membangun jaringan. Nah, dengan kita berkolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas jaringan, maka kita akan mendapatkan sumber daya yang baru seperti itu. Kemudian, apa aja sih tantangan dan solusinya? Nah, yang pertama yaitu adalah mungkin yang sering kita dengar ya, itu adalah kurangnya modal nih untuk menerapkan suatu bisnis atau memulai suatu usaha baru. Akan tetapi, setiap kendala tuh pasti ada solusinya. Nah, untuk tantangan yang ini, kurangnya modal itu kita bisa dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, yaitu dengan mungkin mencari investor atau mungkin memanfaatkan program pendanaan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Nah, untuk persaingan yang ketat ini, kita bisa memberikan solusi dengan apa? Dengan fokus pada keunggulan kompetitif. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya dengan kita memberikan nilai tambah pada produk atau jasa kita, nah,
itu pasti akan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih atau added value dibanding dengan produk lain. Dan juga dengan kita membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, itu juga akan meningkatkan persaingan kita seperti itu. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Nah, kita tahu bahwasannya emang teknologi ini selalu berkembang dan berubah secara dinamis dan sangat cepat. Jadi, dengan ada perubahan teknologi ini, kita tentunya harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, next mungkin. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses pengembangan kreativitas dan juga proses yang sering dilalui dalam kreativitas. Nah, untuk materi kali ini mungkin akan dilanjutkan untuk disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada saudara Haris Ahmadi. Kita persilakan. Baik, izin melanjutkan. Di sini terdapat beberapa proses pengembangan kreativitas, di mana pada tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan persiapan, di mana proses persiapan mengumpulkan informasi dan menganalisis dan mengeksplor solusi, di mana ini harus kita kumpulkan secara fakta yang jelas. Kemudian kita lakukan inkubasi, yaitu alam bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Artinya kita menyaring terlebih dahulu informasi yang ada. Yang selanjutnya penerangan, yaitu inspirasi tidak datang saat seseorang sedang memikirkan suatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Dan proses selanjutnya yaitu melakukan verifikasi. Bagi seorang wirausahawan, menguji ide, memastikan akurasi dan manfaatnya dijalankan dengan melakukan percobaan, simulasi atau pengujian. Artinya gimana? Yaitu dengan verifikasi ini kita mengetahui pasti akurasi tentang bagaimana sih informasi yang telah kita dapat tadi. Kemudian proses terdapat juga proses yang sering dilalui dalam kreativitas. Yang pertama itu persiapan. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan pemahaman dasar tentang masalah atau topik yang akan dikerjakan. Kemudian kita melakukan investigasi. Pada tahap ini, ide-ide dikembangkan melalui eksplorasi dan eksperimen. Artinya, dalam investigasi ini kita melakukan beberapa percobaan yang sering kita lalui dalam melakukan kreativitas. Kemudian proses selanjutnya yaitu transformasi. Tahap ini mencakup pengolahan ide-ide yang telah dihasilkan menjadi konsep yang lebih terperinci dan dapat diterapkan. Langkah selanjutnya, melakukan verifikasi kembali. Dalam tahap ini, ide atau solusi diuji untuk memastikan bahwa mereka efektif dan memenuhi tujuan kreativitas yang kita rancang di awal tadi. Kemudian melakukan implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap akhir dalam proses yang kita lalui dalam melakukan sebuah kreativitas, di mana tahap akhir ini menerapkan ide atau solusi dalam konteks nyata. Mungkin itu udah proses yang sering kita lewati. Dikembalikan kepada Asel. Ini Haris Ahmadi. Nah, untuk penjelasan dari materi kita selanjutnya itu tentang techniques for improving the creative process ini akan disampaikan oleh Saudari Dinda Oktaviani. Kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Techniques for Improving the Creative Process atau teknik untuk meningkatkan proses kreatif, di mana terdapat 5 teknik dalam proses kreatif ini. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming adalah proses di mana sekelompok kecil orang berinteraksi dengan sedikit struktur dengan tujuan menghasilkan sejumlah besar ide yang baru dan imajinatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana terbuka dan bebas yang memungkinkan anggota kelompok untuk bermain bebas dengan ide-ide mereka. Dalam brainstorming ini terdapat beberapa panduan efektif, yaitu
Jaga agar kelompok tetap kecil yang terdiri dari 5 hingga 8 anggota kelompok. Yang kedua, buat kelompok seberagam mungkin. Sertakan orang-orang dengan latar belakang, disiplin, dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, dorong peserta untuk melakukan beberapa jenis olahraga aerobik sebelum sesi. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang berolahraga, berjalan, bersepeda, berenang, atau berlari sebelum sesi brainstorming lebih kreatif dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Yang keempat, hilangkan perbedaan jabatan dan afiliasi departemen. Yang kelima, berikan kelompok masalah yang terdefinisi dengan baik. Mengutarakan masalah dalam bentuk pertanyaan mengapa, bagaimana, atau apa. Seringkali membantu. Selanjutnya, alih-alih membuang waktu pertemuan untuk memberi penjelasan kepada peserta, sediakan semua materi latar belakang yang relevan tentang masalah yang harus diselesaikan sebelumnya. Berikutnya, batasi sesi brainstorming antara 40 hingga 60 menit. Setelah itu, peserta akan lelah dan kreativitas mereka berkurang karena brainstorming adalah aktivitas yang intens. Lakukan kunjungan lapangan. Lalu, tunjuk seseorang, lebih baik bukan peserta brainstorming, sebagai pencatat. Pencatat harus menuliskan setiap ide di flip chart atau papan tulis sehingga semua orang bisa melihatnya. Gunakan pola tempat duduk yang mendorong komunikasi dan interaksi. Sesi brainstorming yang terbaik adalah yang bersifat menyenangkan dan jauh dari logika. Dorong semua dorong semua ide dari tim, bahkan yang liar dan ekstrim sekalipun. Selanjutnya, tetapkan tujuan kuantitas ide lebih dari kualitas ide. Lalu, larangan untuk menilai atau mengkritik ide selama brainstorming. Yang selanjutnya, dorong peserta untuk menggunakan ide hitchhiking, yaitu membangun ide baru berdasarkan ide yang sudah diusulkan. Yang terakhir, beranilah membayangkan yang tidak masuk akal. Ide-ide kreatif sering muncul ketika orang-orang menghentikan pemikiran konvensional dan mempertimbangkan solusi tidak biasa. Selanjutnya, yaitu mind mapping. Mind mapping, mind mapping adalah teknik grafis yang mendorong pemikiran kreatif dengan menampilkan hubungan antar ide secara visual. Salah satu kekuatan dari mind mapping adalah bahwa teknik ini mencerminkan cara kerja otak yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam mind mapping yaitu tulis atau gambar simbol masalah di tengah halaman kosong. Yang kedua, catat semua ide yang muncul dan hubungkan dengan simbol pusat menggunakan garis. Yang ketiga, jangan menilai ide, hanya fokus untuk mencatatnya dengan cepat. Yang keempat, setelah ide-ide melambat, berhenti, istirahat sejenak, dan integrasikan ide-ide menjadi peta pikiran. Yang terakhir, gunakan spidol warna untuk mengelompokkan ide serupa dan cari hubungan baru di antara ide-ide tersebut. Berikutnya, yaitu force field analysis atau analisis medan kekuatan, yaitu teknik yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan yang mendukung dan menentang perubahan yang diusulkan. Teknik ini memungkinkan pengusaha untuk menimbang keuntungan dan kerugian dari suatu keputusan dan berupaya memaksimalkan variabel yang mendukungnya serta meminimalkan yang menentangnya. Dalam teknik ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, buat 3 kolom, di mana kita membuat masalah di kolom tengah, kekuatan pendorong di kolom kiri, dan kekuatan penghambat di kolom kanan. Yang langkah kedua itu beri nilai pada kekuatan pendorong 1 sampai 4 dan kekuatan penghambat -1 hingga -4. Yang terakhir itu tambahkan nilai dari kedua kolom untuk melihat apakah ide tersebut layak dilakukan. Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya trace.
di mana TRIS ini merupakan metode pemecahan masalah yang sistematis berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam paten inovatif. Prinsip-prinsip dalam TRIS yaitu TRIS menggunakan contoh kontradiksi yang menggabungkan 40 prinsip untuk menyelesaikan masalah. Yang lalu prinsip yang kedua, inovasi muncul dalam suatu proses. Inovasi muncul ketika seseorang dapat mengatasi kontradiksi dalam suatu proses tanpa kompromi yang biasa-biasa saja. Contoh penerapan TRIS yaitu produsen coklat yang ingin mempercepat produksi tetapi menghadapi masalah dengan bentuk coklat yang meleleh bisa menggunakan prinsip TRIS untuk menemukan solusi inovatif. Selanjutnya yaitu rapid pro- prototyping atau prototype cepat. Ini adalah proses membuat model cepat untuk menyaring ide-ide yang tidak praktis dan memperbaiki desain. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, raw. Prototype tidak harus sempurna, cukup untuk mengetahui apa yang berhasil atau tidak. Yang kedua, rapid. Prototype dibuat dengan cepat untuk terus mengembangkan desain. Yang ketiga, right. Fokus pada masalah kecil dalam setiap literasi, bukan membangun model yang lengkap. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah mungkin pemaparan beberapa materi dari kami. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan menampilkan beberapa studi kasus atau pembahasan kasus terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk kasus pertama, itu akan disampaikan oleh Saudara Awal Maulana Putra. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin mengambil alih. Yang untuk kasus pertama kita akan ambil contoh dari Gojek. Yang mana Gojek ini adalah inovasi digital dalam transportasi. Sebelumnya Gojek itu didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010. Awalnya fokus pada layanan Gojek panggilan untuk mengatasi masalah sulitnya menemukan ojek di Jakarta. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, memberikan solusi transportasi yang lebih efisien. Gojek pun berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan, yaitu berbagai itu seperti GoFood, pesan antar makanan, yang kedua ada GoSend untuk mengirim barang, dan terakhir ada GoPay, pembayaran digital. Ekspansi ini mengubah Gojek menjadi platform yang memecahkan beragam masalah sehari-hari dan memperdayakan pengemudi serta usaha kecil. Selanjutnya, kesuksesan Gojek tidak hanya karena inovasi teknologi, tapi juga karena visi kewirausahaan Nadiem. Gojek menciptakan dampak signifikan pada ekonomi Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja dan memperluas akses digital, menjadikannya unicorn pertama di Indonesia yang berkembang menjadi dekakron. Dapat kita ambil kesimpulan dari kasus Gojek ini, yaitu Gojek adalah contoh keberhasilan inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan dalam menciptakan solusi teknologi yang berdampak luas, mengubah gaya hidup masyarakat, dan mendorong inklusi ekonomi di Indonesia. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Awal atas pemaparannya. Dan untuk pemahaman lebih mendalam lagi, kami juga akan menyertakan salah satu contoh kasus lagi, yang mana kasus kedua ini akan disampaikan oleh Saudara Novel Khairul. Mungkin bisa langsung. Nah, kepada Saudara Novel, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kasus yang kedua dari perusahaan Apple Inc. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan teknologi paling inovatif di dunia yang secara konsisten menggabungkan kreativitas dengan kemajuan teknologi yang menghadirkan produk-produk revolusioner. Sejak awal berdirinya, Apple berfokus pada pengembangan perangkat yang tidak hanya canggih, tetapi juga merancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Produk-produk andalan seperti iPhone, iPad, dan MacBook tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan menghibur diri, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua perangkat Apple terhubung dan bekerja sama secara harmonis. Di balik kesuksesan Apple terdapat sosok Steve Jobs, seorang wirausaha,
seorang wirausahawan visioner yang mampu memadukan kreativitas dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang revolusioner di pasar. Jobs tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengenali potensi teknologi masa depan, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna dengan sangat baik. Sehingga ia bisa memimpin Apple dalam menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berfokus pada desain dan kenyamanan pengguna. Inovasi Apple terlihat dari kemampuannya dalam mengembangkan teknologi yang mutakhir dan terintegrasi di seluruh lini produk, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa hambatan. Dengan demikian, kesuksesan Apple adalah hasil dari kombinasi sempurna antara kreativitas dalam desain, inovasi teknologi, dan kepemimpinan wirausaha yang berani, yang semuanya berperan dalam menciptakan produk-produk yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga fungsional dan relevan bagi kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Noval Khairul atas pemaparannya. Dan mungkin itulah beberapa dari penjelasan materi yang telah kami sampaikan dan kemudian dikuatkan lagi dengan contoh-contoh kasus yang relevan. Dan sehingga dari penjelasan kita tadi bahwasanya bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata kreativitas, inovasi, dan juga kewirausahaan ini menjadi tiga pilar yang saling mendukung satu sama lain dalam membangun usaha kecil yang sukses tentunya. Karena apa? Karena dengan kita menguasai ketiga konsep ini, tentunya para wirausahawan ini dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik dan juga bisa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Oke, barangkali mungkin sekian presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Dan ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.